Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rizky Fadila, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas MA 19A1 MSDM dengan NIM 111910382. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah budaya organisasi, yaitu Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Maksud serta tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS budaya organisasi dengan tema yang saya ambil, yaitu penerapan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan contoh budaya organisasi yang ada pada Bank BJB. Langsung saja saya akan membahas pada materi yang saya buat. Budaya organisasi merupakan kebiasaan atau karakteristik yang termasuk pada sebuah organisasi. Budaya organisasi ini sangat memiliki peran penting dalam aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan dari waktu ke waktu. Karena hal ini dibentuk dari nilai-nilai seperti harapan, pengalaman, dan filosofi dari dalam organisasi itu sendiri. Dalam implementasinya, budaya organisasi bisa tertulis dalam bentuk aturan atau tidak tertulis yang bisa dipelajari dengan cara mengamati bagaimana anggota organisasi lain melakukan suatu aktivitas kesehariannya. Selanjutnya membahas mengenai fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi itu mempunyai beberapa fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Fungsi yang kedua, budaya organisasi membawa dari suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Fungsi yang keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi menurut Robin memiliki beberapa karakteristik utama pada budaya organisasi. Yang pertama yaitu orientasi hasil, yang kedua orientasi orang, yang ketiga orientasi tim, yang keempat keagresifan, yang kelima stabilitas. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan yaitu merupakan hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan organisasi, dan hasil kerjanya tersebut akan disesuaikan dengan hasil kerja yang diharapkan organisasi melalui kriteria-kriteria atau standar kinerja pegawai yang berlaku dalam organisasi. Pembahasan kinerja karyawan selanjutnya itu manfaat kinerja karyawan. Yang pertama, perbaikan prestasi, yang kedua keputusan penempatan, yang ketiga sebagai perbaikan kinerja pegawai, kemudian sebagai latihan dan pengembangan pegawai, terakhir umpan balik sumber daya manusia. Pembahasan kinerja karyawan yang terakhir yaitu pada karakteristik kinerja karyawan. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, dapat mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. Selanjutnya, memiliki tujuan yang realita. Yang keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berujung untuk merealisasikan tujuannya. Nah, yang kelima, memanfaatkan umpan balik atau feedback yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai budaya organisasi yang ada pada Bank BJB. Proses perubahan budaya organisasi bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran organisasi Bank BJB, terutama top manajemen, dapat dipastikan pencapaian visi dan misi Bank BJB melalui transformasi budaya perusahaan dapat terwujud dengan baik. Maka, Bank BJB menanamkan nilai-nilai budaya organisasi perusahaan, yaitu corporate values, yang telah dirumuskan yaitu Go Spirit, yang merupakan perwujudan dari service excellence, professionalism, integrity, respect, innovation, dan trust, yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama. 12 perilaku utama yang dijabarkan adalah
Service excellent yang terdiri dari fokus pada nasabah. Yang kedua, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan pelayanan, beri nilai tambah. Selanjutnya, profesionalisme yang berisi bekerja efektif, efisien, dan bertanggung jawab, meningkatkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja terbaik. Selanjutnya, integrity yang berisi jujur, disiplin, dan konsisten, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, respect. Respect berisi menghormati dan menghargai serta terbuka terhadap perbedaan dan menerima pendapat yang positif dan konstruktif. Ada innovation. Innovation berisi dari kreatif dan inovatif untuk memberikan solusi terbaik, melakukan perbaikan berkelanjutan. Di sini ada trust. Trust berisi berperilaku positif dan dapat dipercaya, membangun sinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. Bank BJB telah melakukan beberapa langkah sebagai upaya internalisasi corporate values yang berada di bawah koordinasi divisi Human Capital. Proses internalisasi tersebut dibantu oleh tim internalisasi budaya beserta para change leader, change coordinator, change agent. Nah, yang telah ditunjuk di setiap unit kerjanya dengan salah satu fungsinya yaitu melakukan internalisasi budaya perusahaan kepada unit kerjanya masing-masing. Terdapat 7 program internalisasi budaya yang telah dilaksanakan oleh divisi Human Capital. Antara lain yang pertama, perumusan dan penetapan nilai-nilai budaya perusahaan Bank BJB. Yang kedua, pembentukan tim internalisasi budaya di setiap unit kerja yang terdiri dari tim internalisasi budaya, change leader, change coordinator, change agent, dan target serta divisi Human Capital sebagai divisi yang menjadi koordinator dalam sebuah proses internalisasi budaya secara keseluruhan. Yang ketiga, sosialisasi. Program-program budaya perusahaan Bank BJB baik secara on-site maupun melalui media cetak dan elektronik. Yang keempat, eksternalisasi program budaya perusahaan Bank BJB, penguatan budaya perusahaan Bank BJB. Yang kelima, training dan upskilling kepada change leader dan change coordinator serta change agent. Yang keenam, survei budaya perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, pemahaman, persepsi, kepentingan, dan keyakinan para pegawai terhadap transformasi organisasi dan budaya perusahaan. Yang ketujuh, pengukuran budaya perusahaan untuk mengetahui tingkat budaya perusahaan pada masing-masing unit kerjanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.